Setelah Medusa pergi, lembah menjadi sunyi senyap. Kunci ruang di langit telah menyebabkan lembah kecil menjadi tempat yang terisolasi dari dunia luar. Tidak ada yang akan secara tidak sengaja menyerbu ke tanah yang tenang ini. Namun, selain kurangnya suara, keberangkatan Medusa tidak begitu banyak menyebabkan gelombang di dalam lembah. Tumpukan pecahan batu di atas pintu masuk gua masih belum ada tanggapannya. Kepompong cahaya besar di dalam lembah juga tidak menunjukkan tanda-tanda menerobos. Meskipun tampak mirip dengan masa lalu, setiap orang dengan persepsi spiritual yang sangat kuat akan dapat menemukan dua aura yang luar biasa kuat ini diam-diam disembunyikan, menunggu saat mereka akan dilahirkan kembali. Meskipun lembah telah membesarkan beberapa hewan ajaib, mereka tidak berani mengambil bahkan setengah langkah ke lembah yang dalam karena tekanan yang dipancarkan oleh kepompong cahaya samar-samar. Mereka juga tidak berani mengeluarkan raungan yang terlalu keras, takut mereka akan mengganggu keberadaan yang memenuhi mereka dengan ketakutan besar. Oleh karena itu, bagian dalam lembah telah berubah menjadi satu di mana manusia dan binatang langka. Rerumputan liar di lembah dengan cepat tumbuh di bawah pengaruh energi yang padat. Pada akhirnya, rumput liar menyapu kepompong ringan. Itu terus terjalin untuk membentuk jaring berwarna hijau di sekitar gua gunung dan kepompong cahaya. Dengan cara ini, kehancuran ditambahkan ke lembah ini. Hanya pusaran energi warna-warni yang sangat besar di udara yang memancarkan kehidupan. Waktu dengan cepat mengalir melewati lembah yang dalam ini yang terisolasi dari dunia luar. Satu hari demi satu masa lalu. Musim semi menghilang dan musim gugur tiba. Tanpa disadari, sekitar setengah tahun telah berlalu sejak Medusa pergi. Dengan menghitung waktu yang lalu, retret Xiao Yan dan Xian hampir mencapai 1 tahun. Meskipun waktu yang lama telah habis, masih tidak ada sedikit pun aktivitas yang tidak biasa dari lembah. Lembah sepi yang sunyi tampaknya diam-diam melupakan mereka. Medusa tidak kembali selama setengah tahun ini. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi padanya. Rumput liar masih tumbuh di semua tempat di dalam lembah yang dalam. Jika tidak ada kecelakaan yang terjadi, itu akan segera menempati seluruh lembah gunung dalam waktu singkat. Akhirnya, ia akan mengikuti dinding gunung dan memanjat keluar, tampak seperti ular hijau buta saat menyebar. Waktu dengan tenang mengalir di dalam lembah yang sunyi dan dalam. Pada hari tertentu, gerakan yang sedikit tidak biasa yang berbeda dari monoton biasanya akhirnya muncul di lembah yang dalam. Orang bisa melihat pusaran energi besar yang perlahan berputar di langit tiba-tiba mulai berangsur-angsur berhenti berputar. Energi agung mengalir seperti badai sebelum akhirnya berubah menjadi dua pilar energi seperti semburan pegunungan. Salah satu pilar energi ini dibebankan ke lembah, yang sekarang disembunyikan oleh rumput liar, sementara yang lain mendarat di kepompong cahaya, yang ditutupi oleh rumput liar. Kedua pilar energi yang lebih dari 10 kaki besar memotong udara. Udara memancarkan suara robek tajam saat mereka melakukannya. Dari sini, sudah cukup untuk melihat energi besar seperti apa yang terkandung dalam dua pilar energi ini. Di bawah energi yang begitu besar, rumput liar di dalam lembah tiba-tiba layu dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Dalam beberapa napas pendek, itu benar-benar kembali seperti sebelumnya. Kepompong cahaya besar berwarna ungu di lembah dan gua gunung yang diblokir dengan pecahan batu perlahan muncul kembali. Salah satu dari dua pilar energi besar memasuki kepompong cahaya sementara yang lain memasuki gua. Mereka segera berhenti melakukan gerakan tidak biasa lainnya setelah itu. Pusaran energi di udara sudah benar-benar hilang. Energi alam yang kuat di lembah juga secara bertahap kembali ke keadaan normal. Dari tampilan situasinya, tampaknya dua orang yang membutuhkan sejumlah besar energi telah mencapai tahap di mana mereka penuh. Kepompong cahaya di dalam lembah berubah warna semakin dalam setelah menyerap pilar energi yang sangat besar itu. Beberapa segel aneh secara bertahap muncul di permukaan kepompong cahaya. Cahaya yang secara bertahap dipancarkan dari segel ini tampaknya cukup misterius. Tidak ada aktivitas lain setelah perubahan ini terjadi di dalam lembah. Dalam sekejap mata, setengah bulan lagi berlalu. Di dalam gua, yang pintu masuknya terhalang dengan kuat oleh tumpukan pecahan batu, mata yang telah tertutup selama hampir 1 tahun akhirnya bergetar sedikit saat perlahan terbuka.
Badai penuh petir melintas di matanya yang hitam gelap satu demi satu saat mereka terbuka. Pada saat itu, bahkan udara di dalam gua gunung yang khusyuk memancarkan sedikit suara berderak. Aura agung yang telah diam selama hampir 1 tahun akhirnya menjadi seperti harimau ganas setelah membuka matanya. Dia perlahan mengangkat kepalanya, menghadap ke langit dan mengeluarkan raungan yang mengguncang bumi. Bahkan gua gunung mulai bergetar di bawah aura agung yang lebih dari beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Banyak garis retakan tebal seukuran lengan menyebar seperti jaring laba-laba dari tempat pemuda berjubah hitam itu duduk dengan menyilangkan kaki. Akhirnya, mereka menyebar ke setiap sudut gua. Retak! Suara kecil itu tiba-tiba muncul saat pemuda berjubah hitam itu duduk di atas batu hijau. Segera, banyak garis retakan kecil muncul. Setelah itu, mereka dengan cepat menyebar ke seluruh batu hijau sebelum batu hijau itu pecah. Ini berubah menjadi fragmen yang tak terhitung jumlahnya di tengah gemuruh rendah dan dalam. Pemuda berjubah hitam yang duduk di atas batu hijau itu tidak bergerak sedikit pun meskipun batu itu pecah. Kedua kakinya tergantung di udara kosong, dan dia terus melayang di udara dalam hal ini tanpa meminjam kekuatan eksternal. Ini adalah kekuatan Dou Huang ya. Tangan Xiao Yan perlahan bergerak. Dia merasakan semburan pegunungan yang megah seperti Dou Qi meletus di dalam tubuhnya. Lengkungan samar merembes keluar dari sudut mulutnya. Pada saat ini, semacam perasaan heroik karena semuanya dipegang di tangan seseorang muncul di dalam hatinya. Kekuatan spiritual yang kuat menyapu dengan cara seperti kilat dan menyebar ke segala arah seperti badai dengan tubuhnya di tengah. Kekuatan spiritual yang kuat dengan cepat menyebar keluar dari gua dan membungkus seluruh lembah di dalamnya. Menggunakan kekuatan spiritual untuk memindai tempat itu, Xiao Yan bisa melihat kepompong cahaya berwarna ungu besar di dalam lembah. Selain itu, karena dia mengandalkan kekuatan spiritual yang sensitif, dia samar-samar bisa merasakan kehidupan yang kuat yang diaglomerasi di dalam kepompong. Kekuatan spiritual menyebar ke lembah. Namun, itu tidak berhenti karena ini. Sebaliknya, ia terus menuju pegunungan binatang ajaib yang sangat besar dan menyebar di atasnya. Setelah penyebaran kekuatan spiritualnya, sejumlah adegan yang tak terhitung jumlahnya tercermin di dalam kepala Xiao Yan. Tentu saja, ada cukup banyak hewan ajaib yang kuat di dalam pegunungan binatang ajaib. Oleh karena itu, pemindaian spiritual oleh Xiao Yan ini tidak luput dari perhatian mereka. Karena inilah pegunungan yang luas segera mulai memancarkan banyak raungan marah yang mengguncang bumi. Jumlah yang tak terhitung jumlahnya dari Magical Beast peringkat rendah mulai bergetar di tengah raungan ini. Meskipun bisa merasakan pemindaian spiritual Xiao Yan, sebagian besar hewan ajaib yang kuat ini, dengan pengecualian mereka yang memiliki kemampuan khusus, tidak dapat menyebabkan banyak kerusakan pada roh Xiao Yan. Oleh karena itu, kekuatan spiritual Xiao Yan tidak menerima serangan sekecil apapun selama pemindaian tempat ini. Kekuatan spiritual yang agung tersebar dalam radius 50 km. Namun, ini tampaknya menjadi batas yang sulit. Akibatnya, kekuatan spiritual Xiao Yan mengalami kesulitan maju bahkan 1 inci setelah menyebar untuk mencakup gunung. Pikiran Xiao Yan bergerak saat melihat ini. Kekuatan spiritual yang telah menyebar mulai menyusut dengan cara seperti kilat seperti air banjir. Dengan beberapa napas, itu benar-benar menyusut kembali ke tubuhnya. Xiao Yan mengangkat kepalanya sedikit setelah kekuatan spiritual benar-benar kembali ke tubuhnya. Dia menghela nafas panjang dan hanya ingin mencoba menyatukan kekuatan spiritualnya jauh di dalam dirinya ketika sebuah pikiran tiba-tiba menghantamnya. Jarinya dengan lembut menyentuh jejak api putih pekat di dahinya. Beberapa gemetar yang tidak diketahui diam-diam muncul jauh di dalam rohnya. Xiao Yan menghirup udara lembab dalam-dalam. Matanya berkedip sedikit sebelum segera menyipit. Pikirannya tiba-tiba bergerak dan kekuatan spiritual yang agung sekali lagi tersapu. Namun, itu tidak menyebar kali ini. Sebaliknya, itu bergegas ke segel api di dahinya. Kekuatan spiritual Xiao Yan baru saja mengisi segel api saat suara rendah, dalam, teredam meledak dengan ledakan di dalam pikirannya. Segera, matanya menjadi hitam dan jalan kecil yang terbentuk dari api putih pekat muncul di depannya. Ada kegelapan tak berdasar yang dalam di kedua sisi jalan kecil.
Sepertinya tidak ada akhir dari jalur api kecil sekilas. Tubuh Xiao Yan bergerak dan tidak ragu saat dia bergegas menyusuri jalan api kecil. Ketika kekuatan spiritual dari sebelumnya telah mencapai titik tertentu, penggunaan kekuatan spiritualnya tampak jauh lebih jelas. Jalan kecil itu memang panjang. Namun, di bawah kecepatan kekuatan spiritualnya, yang lebih cepat dari kilat, itu hanya membutuhkan lebih dari 10 menit sebelum lubang api muncul di ujung jalur api kecil. Kekuatan spiritual Xiao Yan sedikit gemetar sebelum dengan kejam menagih. Roh Xiao Yan dibebankan ke lubang api. Api putih pekat yang mencolok tiba-tiba menghilang. Menggantinya adalah kegelapan yang sangat menekan. Tempat gelap ini sepertinya aula yang sangat besar. Aula itu begitu luas sehingga agak menakutkan. Sebuah pilar batu yang panjangnya lebih dari 1000 kaki mencapai langit saat mendukung aula yang luar biasa besar ini. Aula ini ditutupi dengan kelompok cahaya yang tak terhitung jumlahnya yang terbungkus dalam cahaya hijau giok. Roh Xiao Yan menyapu mereka dan terkejut menyadari bahwa kelompok cahaya itu benar-benar mengandung tubuh spiritual yang hidup di dalam masing-masing dari mereka. Semangat Xiao Yan berguling intens karena adegan mengejutkan ini. Semangatnya dengan cepat menyapu tempat itu. Sesaat kemudian, keterkejutannya tiba-tiba menggumpal pada sekelompok lampu hijau giok yang berada di dekat titik tengah aula besar. Di dalamnya ada seorang lelaki tua yang matanya tertutup rapat. Hal yang menyebabkan badai muncul di dalam hati Xiao Yan adalah orang tua ini adalah Yao Lao yang telah ditangkap oleh Hall of Souls. Ini adalah Hall of Souls? Roh Xiao Yan memancarkan suara yang membosankan. Saat suaranya baru saja terdengar, ruang di depannya tiba-tiba berfluktuasi. Segera, ruang itu meledak seperti cermin yang pecah. Kekuatan spiritual yang menakutkan yang bahkan ruang tidak dapat menahan membawa kegelapan yang luar biasa pekat tiba-tiba meletus. Kontak belaka dengannya menghancurkan sisa-sisa spiritual Xiao Yan menjadi ketiadaan. Xiao Yan, yang berada di lembah, tiba-tiba membuka matanya saat tubuh spiritualnya berubah menjadi ketiadaan. Keringat dingin menutupi dahinya. Matanya mengandung sedikit keterkejutan. Dia bisa menjamin bahwa tempat yang dia lihat sebelumnya dengan bantuan jejak api spiritual yang ditinggalkan gurunya pasti adalah Hall of Souls, yang misterius. Gua itu mengeluarkan suara napas yang agak cemas dan berat. Beberapa saat kemudian, akhirnya berangsur-angsur menghilang. Xiao Yan menyeka keringat dingin yang menutupi dahinya. Dia duduk di atas batu di belakangnya dan tenggelam dalam pikirannya. Aula yang sangat besar dari sebelumnya seharusnya adalah Hall of Souls, yang sangat misterius. Xiao Yan hanya bisa mengaitkan kemampuannya untuk memasuki tempat itu dan mengintip karena jejak api spiritual yang ditinggalkan Yao Lao. Roh menakutkan yang muncul di tengah ruang yang hancur harus menjadi penjaga Hall of Souls itu. Xiao Yan juga tidak yakin apakah dia adalah pemimpin Hall of Souls. Bagaimanapun, satu-satunya hal yang dia tahu adalah meskipun kekuatannya telah sangat melonjak, dia masih tidak cocok untuk ahli misterius itu. Hall of Souls ini memang memiliki banyak orang kuat. Dari penampilan roh yang menakutkan tadi, kemungkinan bahkan pelindungmu tidak akan bisa dibandingkan dengannya. Xiao Yan bergumam pelan. Sesaat kemudian, dia mengusap dahinya dan menghela nafas lega di dalam hatinya. Tidak peduli seberapa buruk situasinya, dia, setidaknya, tahu bahwa Yao Lao memang masih hidup. Pasti akan ada kesempatan selama Yao Lao masih hidup. Guru, tunggu murid ini. Xiao Yan perlahan mengepalkan tinjunya. Sebuah tekad muncul di matanya. Dia berdiri dan menghirup udara dalam-dalam. Dou Qi yang kuat dan berderap seperti semburan di dalam tubuhnya secara bertahap mengusir rasa dingin yang tersisa di dalam tubuhnya. Saat ini dia sudah menjadi elit sejati Dou Huang. Apalagi dia masih muda. Selama dia diberi cukup waktu, Xiao Yan percaya lain kali dia bertemu dengan roh menakutkan di dalam Hall of Souls. Itu, dia tidak akan berakhir seperti kali ini di mana dia dikalahkan tanpa memiliki kemampuan untuk membalas. Xiao Yan perlahan mengusir gangguan di dalam hatinya. Tubuhnya bergerak, dan perlahan berjalan menuju pintu masuk gua, yang masih terhalang bebatuan. Sesaat kemudian, dia perlahan membuka telapak tangannya dan dengan lembut meletakkannya di bebatuan. Mulutnya tiba-tiba berkata, "Istirahat."
Ledakan. Suara keras segera bergema saat tangisan Xiao Yan terdengar. Fragmen batu menyembur keluar dari gua ke segala arah. Gua gunung sekali lagi dibuka di tengah debu yang menyebar kemana-mana. Xiao Yan perlahan berjalan keluar. Dia menyipitkan matanya dan mengabaikan sinar matahari yang menyilaukan. Tubuhnya berdiri di pintu masuk gua saat dia merentangkan kedua tangannya untuk memungkinkan sinar matahari yang hangat menyinari tubuhnya. Perasaan hangat memenuhi semua anggota badan dan tulangnya, menyebabkan wajah Xiao Yan berangsur-angsur rileks. Xiao Yan tetap diam berjemur di bawah sinar matahari untuk waktu yang lama sebelum berjalan keluar. Tatapannya menyapu bagian dalam lembah, dan segera berhenti pada kepompong cahaya berwarna ungu yang sangat besar itu. Meskipun dia sudah tahu evolusi gadis ini belum selesai ketika kekuatan spiritualnya telah menyebar, dia tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya ketika dia melihatnya dengan matanya sendiri. Benar-benar tidak mudah bagi gadis ini untuk naik pangkat. Di mana Cailin? Apakah dia pergi? Xiao Yan merajut alisnya sedikit. Matanya beralih dari kepompong cahaya dan menyapu ke segala arah. Sementara dia berbicara dengan ragu pada dirinya sendiri, tatapannya yang menyapu melihat sebuah gulungan di atas batu besar tidak jauh dari kepompong cahaya. Xiao Yan memberi isyarat dengan tangannya dan mengisap gulungan itu ke telapak tangannya. Dia perlahan membukanya dengan ragu saat tatapannya perlahan menyapunya. Sesaat kemudian, dia mengerutkan kening dengan penuh perhatian dan berbisik, itu sebenarnya karena sesuatu telah terjadi pada ras manusia ular. Namun, menurut apa yang dia tulis, dia akan kembali sekali lagi setelah menyelesaikan masalah. Jangan bilang dia belum menyelesaikannya bahkan sampai sekarang. Ekspresi Xiao Yan juga sedikit berubah saat memikirkan hal ini. Bahkan dengan kekuatan Medusa, dia tidak dapat dengan cepat menyelesaikan masalah ini. Tampaknya masalah yang dihadapi ras manusia ular kali ini memang cukup merepotkan. Xiao Yan menyimpan gulungan itu ke dalam cincin penyimpanannya setelah mendapatkan pemahaman tentang seluruh masalah. Dia melihat kepompong cahaya di sisinya dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia berkata, "Lupakan saja, izinkan saya untuk melindungi Anda untuk jangka waktu tertentu. Kalau tidak, saya juga akan merasa tidak nyaman pergi sekarang." Secara kebetulan, saya baru saja menerobos ke kelas Dou Huang dan masih perlu waktu untuk melatih Dou Qi di dalam tubuh saya. Begitu dia mengatakan ini, tubuh Xiao Yan bergerak dan muncul di sebuah batu besar di lembah sebelum dia perlahan menutup matanya. Xiao Yan dengan lancar keluar dari retretnya dan berhasil maju ke kelas Dou Huang. Namun, dia tidak pergi sendiri setelah mempertimbangkan Xian kecil. Sebaliknya, ia memilih untuk tetap di lembah untuk mengurus Xian. Dia juga akan menggunakan kesempatan untuk menggiling dan terbiasa dengan Dou Qi di dalam tubuhnya yang telah sangat melonjak. Waktu masih mengalir dengan tenang di dalam lembah. Namun, lembah saat ini tidak diragukan lagi lebih hidup dibandingkan sebelumnya. Asal-usul keaktifan ini secara alami adalah suara destruktif yang diciptakan di sekitar lembah sementara Xiao Yan melatih Dou Qi-nya. Waktu dengan cepat mengalir melalui jari-jari seseorang di tengah pelatihan kekuatan Xiao Yan ini. Tanpa disadari, setengah bulan lagi telah berlalu. Kepompong ringan itu, yang benar-benar kosong dari aktivitas, akhirnya berubah dengan cara yang menyebabkan Xiao Yan bersukacita selama periode waktu ini. Tidak hanya cahaya pada segel di permukaan kepompong cahaya menjadi semakin padat, tetapi ada sedikit garis retakan yang samar-samar menyebar. Garis retakan juga memancarkan manik-manik cahaya ungu. Dari situasi yang terlihat, sepertinya tidak akan lama sampai Xian keluar dari kepompong. Seseorang berjubah hitam tergantung di udara di atas lembah. Pada saat ini, tangannya dengan cepat membentuk segel tangan yang rumit. Segel sedang dibentuk pada tingkat yang semakin cepat. Pada akhirnya, beberapa bayangan bahkan muncul. Ekspresi Xiao Yan serius saat dia melihat segel terbang di tangannya. Kemerahan memerah muncul di wajahnya dan keringat padat terbentuk di dahinya. Kelelahan Dou Qi karena segel tangan ini cukup menakutkan. Segel tangan terbang tiba-tiba berhenti pada saat tertentu sementara Xiao Yan berteriak, "Si Flipping Seal!" Tangisan itu terdengar dan tangan Xiao Yan menegang pada lengkungan yang aneh. Tangannya tiba-tiba mendorong ke arah langit.
Setelah mendorong telapak tangannya, Dou Qiang Agung melonjak dan dengan cepat menutupi tangan Xiao Yan. Lapisan film hijau giok diam-diam menggumpal dalam energi agung ini. Kutikula hijau giok yang aneh dengan cepat melilit tangan Xiao Yan. Sesaat kemudian, jejak tangan sebening kristal hijau giok seukuran tangan tiba-tiba melesat keluar. Jejak cahaya ini tampaknya dibentuk dari kristal hijau giok, tampak luar biasa indah. Namun, energi agung yang terkandung di dalamnya sangat mengejutkan. Orang bisa melihat bahkan udara di mana ia terbang akan menjadi terdistorsi. Udara ditekan menjadi busur cekung yang jelas. Jejak lampu hijau mengkristal melintas di langit. Akhirnya, itu bertabrakan dengan lapisan kunci spasial. Suara keras yang mengguncang bumi segera meletus. Angin liar tiba-tiba muncul dan orang bisa melihat banyak riak seperti gelombang air terbentuk dan dengan cepat menyebar dari daerah di mana kunci spasial berada. Sesaat kemudian, kunci spasial yang diciptakan Medusa dengan seluruh kekuatannya telah dipecahkan oleh Xiao Yan. Sebuah lubang selebar 10 kaki telah dibuat. Xiao Yan mengangkat kepalanya dan melihat ruang yang terdistorsi. Dia akhirnya menghela nafas panjang. Menjadi segel kedua dari keterampilan segel dewa, kekuatan segel laut membalik, ini memang lebih kuat dari segel gunung terbuka. Itu memang layak menjadi teknik Dou yang kuat yang mengharuskan seseorang menjadi elit Dou Huang untuk berlatih. Xiao Yan telah menghabiskan sebagian besar waktunya selama 2 bulan ini untuk berlatih keterampilan segel dewa. Namun, ini adalah pertama kalinya dia berhasil melepaskannya. Meskipun ini adalah pertama kalinya dan masih belum sempurna, itu sudah memiliki kekuatan seperti itu. Orang bisa membayangkan kekuatan macam apa yang akan terjadi begitu Xiao Yan mempraktikkannya sampai dia mencapai penguasaan penuh. Xiao Yan telah mengalami kesulitan, keterampilan segel dewa, ini saat dia mulai berlatih, segel gunung terbuka, saat itu. Oleh karena itu, dia sudah siap secara mental. Dia hampir tidak bisa dianggap telah mencapai tahap di mana dia bisa menggunakan segel gunung terbuka sesuka hatinya. Di sisi lain, dia bahkan belum mencapai penguasaan awal, flipping sisil, ini. Mungkin sulit bagi skill untuk memiliki banyak dampak ketika dia melawan musuh di masa depan. Sepertinya aku perlu berlatih dengan benar. Jika saya bertemu dengan elit Dou Zong di masa depan, flipping sisil, ini mungkin bisa mencapai hasil yang mengejutkan. Xiao Yan mengepalkan tangannya dan bergumam pelan. Ini sudah larut. Aku akan berlatih sampai di sini hari ini. Xiao Yan mengangkat kepalanya untuk melihat langit sebelum tertawa pelan. Tubuhnya baru saja mendarat ketika seluruh lembah bergetar hebat. Xiao Yan juga terkejut saat merasakan getaran tiba-tiba ini. Tatapannya langsung ditembak jatuh. Kepompong cahaya berwarna ungu di tengah lembah itu memancarkan cahaya terang dan kuat pada saat ini. Apakah dia akan berhasil maju? Adegan tiba-tiba yang muncul menyebabkan kejutan di mata Xiao Yan menjadi semakin padat. Akhirnya ada aktivitas dari gadis ini. Mengikuti cahaya yang lebih intens dari kepompong cahaya, sedikit suara retak akhirnya muncul. Segera, garis-garis retakan kecil yang menutupi kepompong cahaya segera pecah. Sinar ungu cerah yang tak terhitung jumlahnya terpancar dari garis retakan dan melesat ke langit. Untungnya, masih ada kunci spasial untuk memblokirnya. Jika tidak, kegiatan yang tidak biasa ini pasti akan menarik banyak perhatian. Semakin banyak garis retak muncul. Pada akhirnya, lapisan cangkang kepompong besar tiba-tiba terlepas. Setelah penumpahan potongan pertama, reaksi berantai tampaknya telah terjadi pada kepompong ringan ini. Kepompong cahaya dengan cepat pecah, dan pilar cahaya berwarna ungu tiba-tiba bergegas ke langit sebelum bertabrakan dengan kunci spasial. Kunci spasial memancarkan riak satu demi satu. Tatapan Xiao Yan menatap tajam ke pilar cahaya berwarna ungu yang sangat besar. Dengan mengandalkan penglihatannya, dia samar-samar bisa melihat sosok manusia buram di dalam pilar cahaya. Pilar cahaya dipertahankan sesaat sebelum menjadi pucat. Sesaat kemudian, itu benar-benar menghilang. Sosok manusia di dalamnya juga muncul di garis pandang Xiao Yan. Sosok manusia yang muncul benar-benar telanjang. Cahaya ungu samar berlama-lama di sekujur tubuhnya menyebabkan dia tampak memiliki pesona magis.
Rambut panjang berwarna ungu halus tersebar ke bawah dan mendarat di pantatnya yang indah dan menonjol. Bagian mana dari tubuhnya yang matang yang menonjol dari depan dan belakang adalah gaya yang dimiliki gadis kecil dari belakang itu. Melihat penampilan yang agak matang, namun imut, ini mengejutkan Xian kecil yang telah tumbuh besar. Ini Xian. Xiao yang tercengang saat melihat gadis yang sosoknya sudah matang ini. Itu benar-benar kacau. Sulit membayangkan bahwa gadis kecil itu akan berkembang dengan sangat baik dan menjadi sangat menarik.